Halo sobat, jumpa lagi di Rumah Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Apocalypto. Film ini dirilis pada tahun 2006. Apocalypto adalah sebuah film yang menceritakan perjuangan seseorang yang bernama Jaguar yang berjuang untuk menyelamatkan sukunya dan keluarganya dari serangan suku lain. Akibat serangan itu, ia menyembunyikan istrinya yang sedang hamil besar dan putranya di sebuah sumur. Namun, ia ditangkap dan hampir dikorbankan dalam ritual pemenggalan kepala yang dilakukan suku asing yang lebih kuat dan jahat. Mereka meyakini bahwa dengan menumbalkan kepala seseorang, semua sukunya dapat dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Oke, tidak usah lama-lama dan tidak perlu basa-basi. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton channel kami. Langsung saja kita ke isi cerita film. Kisah ini berawal dari suku pedalaman yang makanannya masih dengan memburu seekor babi. Mereka membuat jebakan dan kali ini mereka mendapatkan buruan yang sangat gemuk dan besar. Si Tumpul diberikan Jaguar sebuah bagian yang katanya bisa membuatnya memiliki keturunan. Tapi ternyata dia hanya dibodohi saja. Lalu temannya memberikan sebuah daun merah yang khasiatnya bisa membuatnya berhasil bercocok tanam. Jaguar yang saat itu sedang membagikan hasil buruan, datanglah suku lain. Ternyata mereka hanya numpang lewat dan ingin mencari pemukiman baru. Karena pemukiman mereka sebelumnya telah dijajah oleh suku asing yang lebih kuat dan jahat. Mereka bertukar makanan dan Jaguar mendapatkan kabar bahwa semua sukunya harus segera mengungsi karena akan ada serangan. Tapi ayahnya meminta untuk mengabaikan kabar itu. Dan sesampainya di pemukiman, mereka membagi makanannya kepada seluruh penduduk yang ada. Jaguar langsung menemui anak dan istrinya. Sang anak yang sedang asik bermain dengan si hitam, ia bahagia melihat sang ayah kembali membawa makanan untuk mereka. Sedangkan si Tumpul langsung dipaksa oleh mertuanya untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu bercocok tanam. Karena mertuanya tidak sabar untuk meminang seorang cucu. Si Tumpul yang bermodalkan daun merah yang diberikan oleh temannya, ia pun siap bercocok tanam. Tipe mertua yang sangat peduli dengan menantunya, ia bahkan menjaganya di luar. Tak lama setelah si Tumpul masuk, ia tiba-tiba lari kepanasan dan sang istri juga kelabakan karena kepanasan di dalam samudranya. Ternyata daun yang diberikan itu hanyalah jebakan yang membuatnya dan sang istri kepanasan. Lagi-lagi si Tumpul dibodohi. Malam harinya mereka senantiasa mendengarkan sejarah dari para tetua untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan melakukan ritual tarian yang membuat mereka terlihat bahagia. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jaguar bermimpi melihat orang yang memberitahu untuk secepatnya berlari. Ia pun terbangun dan melihat kedatangan para suku asing yang datang. Mereka dengan cepat menyerang karena sebagian warga masih tertidur. Jaguar dengan cepat membangunkan anak dan istrinya. Jaguar menyembunyikan mereka ke dalam sebuah sumur. Ia menggunakan akar untuk membantu mereka turun. Salah satu dari mereka melihat Jaguar. Dengan terpaksa, Jaguar melepaskan akar itu dan menjatuhkan anak dan istrinya. Jaguar pun berhasil membunuh musuh yang melihatnya. Ia memutuskan untuk kembali membantu semua saudaranya dan mengikatkan akar ke sebuah pohon untuk bekal istrinya naik. Di saat ia kembali, ia melihat semua gubuk mereka sudah habis terbakar dan banyak dari mereka yang sudah berhasil dilumpuhkan. Jaguar berhasil tertangkap dan harus melihat kematian sang ayah di depan matanya. Ia berpesan untuk menjadi anak yang kuat dan tidak penakut. Si Tumpul yang melihat istrinya disiksa dan dilecehkan terus menjerit dan mengatakan bahwa mereka adalah seorang pengecut. Mereka memisahkan semua anak dari ibunya karena mereka hanya membutuhkan wanita dewasa untuk diperbudak dan lelaki untuk dijadikan tumbal sesembahan mereka.
Mereka diikat berjajaran dengan bambu, jadi meloloskan diri itu sangatlah sulit. Jaguar yang melihat terus ke arah di mana anak dan istrinya bersembunyi membuat seseorang mencurigainya. Ia melihat sebuah akar panjang yang menjuntai ke bawah. Ia pun semakin curiga dan melemparkan batu ke dalamnya, yang mengakibatkan kaki anaknya terluka. Akar itu juga langsung diputus, jadi kemungkinan istrinya tidak bisa keluar sampai ia menolongnya. Mereka mulai disuruh untuk berjalan, anak-anak pun ditinggal dan ditelantarkan. Istri jaguar yang berada di dalam sumur mencoba mengobati luka anaknya dengan cara menjahit luka itu dengan kepala seekor semut. Di tengah jalan, jaguar melihat orang yang mengingatkannya dalam mimpi. Ternyata mereka juga sudah tertangkap, dan anak-anak mereka pun ditelantarkan. Kini anak-anak dari kedua suku itu berkumpul. Mereka terus berjalan mengikuti kemana arah perginya sang ibu. Di depan sungai dengan arus yang begitu besar harus mereka lalui. Anak-anak berhenti, dan anak yang paling besar dengan meneteskan air mata, ia berjanji pada ibunya untuk merawat dan menjaga mereka. Saat sampai di tebing, jaguar hampir terjatuh ke jurang, dan para suku asing sangat menyukai penderitaannya. Teman yang terikat satu bambu mencoba menahan dengan kakinya, lalu menarik sebuah akar pohon. Mereka menarik sekuat tenaga agar jaguar bisa selamat. Hari pun mulai gelap, suara petir mulai terdengar. Jaguar berdoa semoga tidak turun hujan malam ini, karena jaguar takut dengan keadaan istri dan anaknya. Mereka mulai berjalan lagi dan melihat banyak mayat yang tergeletak di sana. Ternyata suku itu terkena sebuah penyakit yang mengakibatkan mereka mati. Dan tersisa satu orang, anak. Ia mencoba mendekati tapi didorong dengan sangat kuat dan dia mulai meramalkan mereka bahwa hari gelap akan tiba, dan berhati-hatilah dengan lelaki yang membawa jaguar. Lelaki yang hadir kembali dari lumpur dan tanah, mereka akan binasa olehnya. Sesampainya di tempat suku asing berada, mereka melihat orang yang tersiksa dengan bekerja tanpa istirahat. Banyak orang yang sakit dan mati karena tersiksa. Orang yang sudah tua mulai ditelantarkan tanpa diurus, dan anak-anak di sana dibiarkan bermain di tempat yang kotor dan selalu berebut untuk mendapatkan sepotong makanan. Tubuh mereka mulai diberi warna biru untuk menandai bahwa mereka dijadikan tumbal untuk ritual. Sedangkan yang wanita mulai dilelang di sebuah pasar khusus untuk perdagangan. Mertua si tumpul yang udah tua dia tidak laku dan tidak ada yang mau membeli. Sampailah mereka di tempat ritual. Sebelum dipenggal, ternyata jantung mereka diambil dan dibakar. Satu persatu dari mereka sudah mati dipenggal, hingga sampai giliran jaguar untuk dieksekusi. Dan tiba-tiba saja matahari tertutup dan siang menjadi gelap. Mereka menganggap bahwa leluhur mereka telah kenyang dengan tumbal darah hari ini. Mereka tidak menyadari kalau ramalan anak itu sudah mulai terlihat. Sisa dari mereka mulai digiring ke sebuah lahan. Mereka disuruh berlari untuk bisa meloloskan diri. Di depan ada lahan jagung dan setelah itu adalah hutan kawasan mereka. Tapi itu sulit karena setelah lari mereka akan dihujani dengan anak panah. Sedangkan jika ada yang lolos di depan, sudah ada yang siap menghabisi mereka. Satu persatu mereka mulai gugur dan mati. Jaguar dengan kepintarannya ia berlari zigzag dan mereka kesulitan mengenai jaguar. Tapi salah satu panah mengenai jaguar. Ia pun mencoba berdiri dan penjaga mendekatinya. Sedangkan si tumpul mencoba menyelamatkan jaguar dengan memegang kaki musuh. Tapi itu malah membuat si tumpul mati karena dipukul olehnya. Jaguar mematahkan anak panah yang mengenainya. Saat musuh mendekat,
Jaguar menancapkan patahan itu dan mengakibatkan penjaga itu mati. Jaguar mulai berlari dengan menahan rasa sakit itu. Ia terjatuh ke sebuah lubang yang penuh tumpukan manusia tanpa kepala. Ternyata itu adalah sebuah lubang yang disiapkan untuk pembuangan korban ritual dari suku asing. Jaguar pun berlari dan ia mulai kelelahan karena lukanya yang terus mengeluarkan darah. Lalu ia memutuskan untuk bersembunyi di atas pohon agar tidak ketahuan oleh mereka. Darah jaguar menetes ke salah satu punggung dari suku asing. Karena itu persembunyiannya mulai diketahui. Tanpa ia sadari, ternyata tempat persembunyiannya itu ada seekor macan hitam yang sedang menjaga anaknya. Jaguar yang ketakutan terus berlari dan suku asing mulai mengejarnya. Mereka tidak tahu bahwa jaguar sedang dikejar oleh seekor macan betina. Pada saat suku asing mencoba menangkap jaguar, dari arah belakang seekor macan yang tadi berlari dan siap memangsa jaguar kini malah menerkam suku asing itu dan memangsanya. Macan itu pun akhirnya mati dihujani tombak oleh mereka. Salah satu dari mereka mengucapkan maaf untuk Sang Agung karena telah membunuh seekor macan yang bertanda bahwa mereka telah melanggar peraturan leluhurnya. Dan itu adalah pertanda buruk bagi kehidupan mereka. Ia berusaha mengingatkan untuk menghentikan pengejaran karena ramalan untuk mereka sudah mulai terlihat. Tapi sang ketua mereka tidak terima. Dia ingin menangkap dan menguliti jaguar. Ia ingin menjadikan kulit jaguar sebagai mantelnya dan membalaskan dendam anaknya yang telah mati dibunuh jaguar. Jaguar terus berlari dan mengobati lukanya dengan sebuah akar pohon yang sangat diyakini bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Sedangkan sang istri dari dalam sumur ketakutan karena ada seekor babi yang terjatuh ke dalamnya. Ia memukul babi itu menggunakan batu. Salah satu dari suku asing yang mengejar jaguar digigit seekor ular, yang mengakibatkan ia harus ditinggalkan rombongannya. Ia diminta untuk memotong aliran darahnya agar lebih cepat untuk beristirahat. Mereka mulai menembaki jaguar dengan senjata yang mereka miliki. Jaguar pun terus berlari. Dan tepat di depannya adalah sebuah air terjun yang sangat curam. Ia tidak memiliki jalan lain, jadi ia memutuskan untuk terjun bebas. Ia selamat dan mengatakan bahwa ia telah sampai di hutan yang telah dikuasai oleh ayahnya sejak ia masih kecil. Ia berani melawan karena dia harus membela tanah air kelahirannya dari suku asing itu. Suku asing itu merasa dirinya ditantang dan itu memaksa mereka untuk turun menangkapnya. Dan dari mereka ada yang mati karena pendaratan yang kurang tepat. Jaguar berlari dan terjatuh ke dalam lumpur yang membuat tubuhnya menjadi hitam pekat. Ia mulai bangkit dan melemparkan sarang tawon kepada mereka. Sang istri berjuang dan berusaha melemparkan sebuah kayu yang diikat dengan akar, lalu dilemparkan ke atas untuk menyelamatkan mereka. Jaguar dengan ide cemerlangnya membuat anak panah dari sebuah duri yang diambil dari pohon dan memberi racun dari seekor kodok. Ia mulai membuat jebakan. Saat ia mau mengambil sebuah senjata, ternyata kedatangannya diketahui. Hujan pun mulai turun dan Jaguar sangat mengkhawatirkan anak dan istrinya. Jaguar berlari menuju sumur yang ternyata sudah terisi air.
Ia melihat anak dan istrinya meminta pertolongan. Di saat ia mau menolong mereka, dari arah belakang ketua dari suku asing itu masih mengejarnya. Jaguar berlari dan terkena anak panah. Ia berdiri di dekat jebakan pemburu babi. Ia mencoba menantang sang ketua. Sang ketua yang sudah emosi berlari dengan cepat untuk membunuh jaguar. Tapi sebelum sampai ke tubuh jaguar, tiba-tiba saja sang ketua terkena jebakan dan akhirnya mati. Sedangkan sang istri yang hampir tenggelam mulai kesakitan karena ingin melahirkan. Dan ia berjuang sendiri. Akhirnya bayi itu pun lahir. Dan sang bayi berhasil diselamatkan. Setelah itu jaguar pun datang dan menyelamatkan mereka. Dan cerita pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah kehidupan hanyalah sementara. Suatu saat semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Jangan menjalani hidup tanpa arti. Setidaknya kita bisa kembali dengan membawa kenangan yang baik dan tidak terlupakan. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan yang baik, tapi setidaknya bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita juga tidak harus bekerja setiap hari sampai larut malam hingga mengorbankan jam istirahat. Cukup kerjakan semampu dan sewajarnya tanpa harus kehilangan momen berarti bersama keluarga. Cintai hidup kita, tetapi jangan terlalu mencintai apa yang ada dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan berhenti mencintai kita. Untuk para sobat, mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar ya, agar channel kami semakin maju dan berkembang. Mohon maaf jika ada kata atau ejaan yang kurang tepat. Terima kasih. Tunggu alur cerita film selanjutnya dari kami.